Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat spesial, di mana Magnus Carlsen berhadapan dengan Ani Reza pada perhelatan eSport World Cup 2025. Jadi ini pertarungan hidup dan mati, pertarungan grand final guys. Nah, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen melakukan langkah-langkah yang spektakuler, yang luar biasa. Bayangkan ya, akurasi daripada Magnus Carlsen di sini 100%. Wow, luar biasa. Jarang-jarang pecatur ya melakukan akurasi 100%. Wow, gila banget. Jadi pada pertarungan kali ini Magnus Carlsen menghadapi Ali Reza pada babak keempat ya. Jadi di video ini saya akan bahas dua babak ya, babak keempat atau babak terakhir dan babak ketiga. Di babak ke terakhir ini Magnus Carlsen memegang buah putih, sementara Ali Reza memegang buah hitam, dan nanti akan saya bahas di sesi kedua. Magnus Carlsen memegang buah hitam dan Ali Reza memegang buah putih. Oke, bagaimana keseruannya? Apakah Magnus Carlsen akan memenangkan juara pertama kali orang di kolong bumi ini yang memenangkan eSport World Cup tahun 2025? Apakah Ali Reza yang menang? Apakah Magnus yang menang? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke, baiklah kawan-kawan, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen memegang buah putih, sementara Ali Reza memegang buah hitam. Ini sesi pertama ya. Nanti saya akan bahas juga sesi kedua ya. Dan ini grand final, ini penentunya guys. Magnus Carlsen memulai pembukaan yang sangat agresif dengan E4 dijawab dengan C5, C3 dimainkan, kuda F6 dikembangkan. Sesuai arahan daripada Stockfish, Magnus Carlsen mengusir kuda dengan mendorong pion E5. Kuda D5 dimainkan, kuda F3 dikembangkan, B6, D4 mendobrak pusat, pion kali pion, kuda kali pion, gajah B7 dimainkan, C4 mengusir kuda, kuda B4. Jadi saya melihat masih opening ya, mohon maaf ya, ini berdasarkan daripada Stockfish ya. Masih opening tapi Ali Reza sudah beberapa kali ya memindahkan kudanya. Dan ini sangat tidak bagus sekali ya bagi opening. Kemudian Magnus kuda C3 dikembangkan, G6, idenya untuk membentuk gajah fianchetto. Kemudian putih A3 mengusir kuda, lagi-lagi ya kudanya diuber-uber guys. Kemudian Ali Reza kuda C6 dimainkan, Magnus gajah F4, Ali Reza gajah G7. Ya, idenya untuk rokade ya. Kemudian Magnus kuda F3 dimainkan. Ini langkah yang sangat posisional. Magnus menghindari pertukaran kuda ya. Sangat-sangat bagus sekali ya langkah daripada kuda Magnus ini. Kemudian Ali Reza kuda A6 dikembangkan. H4, H5. Yap, ini sangat luar biasa ya. Saya perhatikan ya, H4 ini mendobrak dari sayap menteri. Idenya ya, kalau misalnya pionnya tidak di-stop oleh Ali Reza, maka akan ada dorongan pion ke H5. Wow, luar biasa. H5 dimainkan, B4, kemudian kuda C7 dimainkan, gajah D3, kemudian hitam kuda E6 dimainkan mengincar gajah. Gajah ditarik ke G3, hitam D6 mengajak pertukaran pion. Sepertinya hitam mau membuka file D ini ya. Magnus gajah E4 mengincar kuda, rokade, Magnus rokade, hitam rook B8, Magnus rook E1 dimainkan,
hitam, pion kali pion, makan ya. Kemudian Magnus gajah kali kuda, ya mengajak pertukaran kuda. Hitam, gajah pukul gajah, kuda kali pion, makan ya. Kemudian hitam rook C8, putih rook C1 dimainkan, hitam kuda D4, putih kuda D5, hitam gajah kali kuda ya, makan. Langsung saja kudanya disikat karena kudanya merepotkan ya di petak D5. Kemudian Magnus sikat kuda ya, queen kali kuda, hitam gajah B7 dimainkan, mengajak pertukaran menteri ya. Ali Reja mengajak pertukaran perwira, padahal posisi Ali Reja di sini sudah kalah guys ya. Magnus remis di sini sudah menang guys, tapi ya Magnus lebih memilih tidak menukarkan menterinya, dan Magnus di sini mainnya all out ya dengan menarik queen E3. Kemudian pada langkah selanjutnya Ali Reja melakukan langkah blunder. Boom, E6 dimainkan. Di sini evaluasi sumber langsung memutih. Ya, saya melihat pada pertandingan aslinya Ali Reja seperti menyesali ya langkah blunder ini. Kenapa ini blunder? Karena ada garpuan ya. Garpuan daripada putih ya. Kalau misalnya ya ini yang akan terjadi, ini yang terjadi kenapa dorongan pion blunder. Yap, menteri terpaksa ke sini. Yap, terpaksa ke E8 dan akan ada garpuan ya. Ya, garpuan. Kalau misalnya menteri ditaruh ke F6 misalnya, yap sama aja garpuan. Garpuan bentengnya akan ini ya ditukar dengan kuda unggul kualitas ya. Itu langkah yang sangat-sangat blunder guys. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Yap, benar saja ya. Benteng D1 dimainkan dan Ali Reja menteri F6. Sepertinya Ali Reja di sini kena mental guys. Ya, karena apa? Karena ini penentuan terakhir dan Magnus mengeksekusi dengan kuda D7 dimainkan. Boom. Kemudian Ali Reja menteri B2 dimainkan. Magnus kuda kali benteng. Benteng kali kuda. Kemudian putih C5. Ali Reja pion kali pion. Pion kali pion, makan. Hitam gajah C6 dimainkan. Magnus benteng B1 mengusir queen. Queen C2, gajah E5 dimainkan untuk pertukaran gajah. F6 ya, ditolak ya pertukaran gajah. Magnus menarik gajah ke D6. Kemudian hitam benteng E8 untuk melindungi pion. Kemudian putih benteng C1 mengusir menteri. Menteri ditarik ke F5. Menteri F4 menantang pertukaran. Hitam menolak dengan dorongan pion E5. Lagi-lagi ini langkah yang kurang akurat. Kemudian Magnus ya langsung menukarkan queen bercepat ya, cepat selesai. Queen kali queen, kemudian ya pion kali queen. Rook B1 dimainkan. Raja F7. Rook B8 menantang pertukaran. Rook E6 dimainkan. Benteng C8 mengincar gajah. Gajah ditarik ke E4. C6 dimainkan. Dan
Tepat pada posisi seperti ini, Ali Reza menyerah, guys. Ini sesi pertama ya, ya. Ini, game penentuan ya, dan ini babak keempat. Sekarang kita akan lanjut ke babak ketiga ya. Magnus megang buah hitam, sementara Ali Reza megang buah putih. Ali Reza memulai permainan dengan D4, dijawab dengan kuda F6, G3 dimainkan membentuk gajah Vincenzo, C5 dimainkan menantang pertukaran pion, menantang pusat. D5 menolak pertukaran, kemudian B5 dimainkan, A4 untuk memutus mata rantai pion. Magnus B4 mendorong pion. Ali Reza gajah G2 membentuk gajah Vincenzo, D6 dimainkan untuk mempersolid pion, B3 untuk mempersolid pion juga, G6 dimainkan. Ya, sama-sama ya. Gajah Vincenzo, double gajah Vincenzo. Kemudian putih gajah B2 dimainkan, gajah dikembangkan, Magnus gajah G7 ya membentuk gajah Vincenzo, persiapan untuk rokade. Kemudian Ali Reza A5, Magnus rokade. Putih kuda H3 dimainkan, kuda E6 dimainkan, kuda F4 untuk mencari posisi yang sangat bagus ya, mencari outpost yang sangat bagus. Magnus kuda C7 dimainkan, Ali Reza kuda D2, dan kalau saya perhatikan di sini evaluasi bar berpihak pada Magnus ya. Keuntungan daripada Magnus sangat tebal sekali ya di sini ya, keunggulan daripada Magnus. Kemudian Magnus G5, kuda D3 dimainkan, kuda kali pion ya, gajah kali gajah, makan, raja kali gajah. Kemudian Ali Reza kuda C4, Magnus benteng B8. Ali Reza Queen D2, F6 dimainkan, H4 untuk mendobrak dari sayap raja. Kemudian Magnus G4. Jadi nggak ada celah ya buat Ali Reza. Ditutup oleh Magnus. Akurasi Magnus di sini percaya atau tidak 100% guys. Wow, luar biasa, jarang-jarang pecatul ya akurasinya 100%. Kemudian Ali Reza E4 mengusir kuda. Kuda dimainkan ke C3. Kudanya di sini semakin bagus ya karena kudanya sudah masuk ke baris ke baris ketiga ya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sangat mengganggu sekali ya, seperti duri dalam daging ya. Kemudian Ali Reza kuda F4 dikembangkan. Magnus kuda B5. Ini sangat bagus sekali. Tujuan daripada kuda B5 ini untuk D4 ya, mengincar petak D4. Kemudian putih kuda D5 dimainkan, E5. Wow, pertarungan yang sangat luar biasa. Kemudian Ali Reza mengembangkan kuda ke E3. Magnus kuda kali kuda karena kudanya sudah mengganggu. Kuda kali kuda, makan, kuda D4 dimainkan, kuda E3. Magnus gajah E6, rokade. Ali Reza langsung rokade walaupun ya pionnya sudah berada di H4, nggak jadi masalah karena pionnya masih solid ya. Kemudian Magnus benteng B5, Queen D1 dimainkan, benteng kali A5 mengajak pertukaran benteng. Benteng kali benteng, Queen kali benteng, makan,
kuda kali pion. Sini banyak pertukaran ya guys ya. C4 dimainkan mengajak pertukaran pion, pion kali pion, ya queen C5 dimainkan. Kuda E3, gajah kali C4, queen G4, skak. Kemudian raja H8, Magnus benteng, alih reja benteng A1 mengincar petak A yang semi terbuka ya. Kemudian Magnus memainkan gajah E6 mengusir queen. Queen dimainkan ke A5, A5 mempersolid pion dan membatasi ruang benteng alih reja. Sangat licik memang Magnus ya. Mempersempit ruang daripada alih reja. Kemudian alih reja queen H4 dimainkan untuk mengincar benteng. Benteng dimainkan ke F7. Gajah F1, raja G8. Dan ini dianggap langkah yang kurang akurat ya. Kemudian alih reja gajah D3. Hitam queen C7. Putih queen H5 dimainkan. Benteng F8. Kemudian queen H6 dimainkan. Ya bolak-balik ya queen daripada alih reja. Kemudian Magnus benteng A8. Alih reja kuda F5 dimainkan. Magnus gajah kali kuda karena kudanya merepotkan ya. Kemudian alih reja pion kali gajah. Queen G7 dimainkan mengajak pertukaran queen. Queen ditarik kedua dan di sini ada perubahan evaluation bar guys. Perubahan evaluation bar yang sangat signifikan. Apa langkah terbaik daripada putih di sini? Langkah terbaiknya adalah ini ya, langkah terbaiknya yaitu gajah C4 skak. Kalau misalnya rajanya bergeser maka akan menarik queen ke E3. Kemudian kalau ada jawaban queen B7 maka akan kembali ya. Dan ini akan terjadi beberapa langkah ke depannya. Ketika alih reja memainkan queen ke D2 maka Magnus ya saya juga tahu kenapa ya. Kenapa alih reja di sini blunder banget ya? Iya nggak sih? Kenapa? Karena akan ada kuda dimainkan F3 skak. Kenapa sekelas Grandmaster bisa blunder seperti ini ya? Udah kayak pemain catur itu ya, pemain catur pos ronda. Tapi ini kata Stockfish ya, bukan kata saya. Dan pada posisi seperti ini, alih reja menyerah karena ada garpuan kuda. Wow, luar biasa. Magnus sangat teliti banget ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dengan kami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.